Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferial SPD. Instansi saya bekerja di SDN 1 Kemelaka Gede. Tupoksi saya mengajar di kelas 4. Eh, di sini saya untuk memenuhi tugas dari laporan orientasi P3K eh, dengan aksi rencana aksi perubahan, dan saya mengangkat judul peningkatan hasil belajar siswa materi operasi pembagian melalui papan pasak berwarna pada kelas 4 SDN 1 Kemelaka Gede. Dalam hal ini pendahuluannya dilatar belakangi yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bab 1 pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dan juga yang kedua, menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Maksud dan tujuannya yang pertama yaitu memberikan pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara serta memberikannya pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Sedangkan untuk waktu dan tempatnya kita melaksanakannya di tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023 secara daring di SDN 1 Kemelaka Gede. Lanjut, untuk visi misi Kabupaten Cirebon khususnya terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Maksud dari sini dengan berbudaya yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, sejahtera, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, serta ekonomi. Agamis di sini meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat eh, agar lebih Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, dan beretika, maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul. Yang terakhir, aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah yang terciptanya stabilitas nasional. Kemudian untuk struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yaitu yang pertama ditempati oleh Kepala Dinas dengan Bapak Haji Ronianto SPD MPD, dibagi dua kelompok, kelompok jabatan fungsional dan sekretariat dengan Bapak Yadi Supriyadi Sarjana Sosial MPD, dibagi dengan beberapa subbagian yaitu diantaranya subbagian kepegawaian dengan Bapak Heru Purwanto Sarjana SAP, subbagian keuangan dan aset dengan Bapak Tarsidi Sarjana Sosial, dan yang ketiga subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan Bapak Rohiman Sarjana Ekonomi SY. Lanjut, dibagi dua lagi dalam bidang pendidikan SD dengan Bapak Adek Kandar Sarjana Sosial, di bawahnya seksi kurikulum SD Bapak Asep Sarjana Sosial MSI, seksi tenaga pendidik dan pendidikan untuk SD khususnya Bapak Kanadi Sarjana Teknik, dan yang terakhir seksi sarana prasarana aset dan bantuan SD Bapak Andri Hemansa Sarjana Hukum. Sedangkan untuk bidang pendidikan SMP diduduki oleh dengan Bapak Dr. Andes Haji Amin, seksi kurikulum SMP Bapak Abdurrahman, seksi tenaga pendidik teknis pendidik dan pendidikan SMP, seksi sarana prasarana aset dan bantuan SMP dengan Bapak Wanudin SPD. Sedangkan untuk seksi kurikulum PAUD ada di bawahnya juga ada seksi tenaga teknis pendidikan dan pendidikan PAUD dengan Bu Rohima MPD,
Bawahnya seksi sarana-prasarana aset dan bantuan PAUD dengan Bapak Ismail Said SPI MPD. Dan satu lagi bidang pendidikan non formal dengan Ibu Novi Komalasari SSTP MPD. Ada juga di bawahnya dengan seksi kurikulum pendidikan non formal Bapak Dr. Andes Dudung Ansori. Untuk selanjutnya ada manajemen. Di sini ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama yaitu tentang penempatan kebutuhan. Maksud di sini instansi dari Kabupaten Cirebon itu menetapkan kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan instansi yang terkait. Kedua, dengan pengadaan, maksudnya di sini pengadaan P3K yang merupakan kegiatan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah daerah dengan diadakannya seleksi P3K. Dan yang ketiga, penilaian kinerja didasarkan dari penilaian perjanjian kerja yang memperhatikan target, sasaran, hasil yang menjamin objektivitas perpanjangan dari perjanjian kerja sendiri, P3K sendiri, untuk mencapai target yang disepakatinya. Yang keempat, penggajian dan tunjangan juga diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, jabatan, risiko, itu dibayarkan gajinya secara adil dan layak kepada P3K. Yang kelima, pengembangan kompetensi diberikan untuk P3K yang berkesempatan untuk pengembangan kompetensi akan diberikan suatu dari pejabat yang berwenang sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Yang terakhir, pemberian penghargaan itu P3K yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecapakan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan berupa penghargaan. Lanjut, di sini ada visi dan misi dari sekolah instansi saya bekerja, yaitu SDN 1 Kemelaka Gede. Di antaranya visinya terciptanya putra dan putri berwawasan global IPTEK yang dilandasi nilai budaya sesuai ajaran agama. Dan sedangkan misinya menyediakan menyediakan sarana-prasarana yang diperlukan saat belajar, mengadakan evaluasi dan revisi kelengkapan administrasi sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan penghayatan ajaran agama. Keempat, pendidikan dibekali standarisasi tenaga profesional. Yang kelima, siswa dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman, melakukan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, memberikan jaminan pelayanan prima. Itulah visi dan misi dari SDN tempat kami bekerja di SDN 1 Kemelaka Gede. Sedangkan untuk tugas tupoksi sendiri, khususnya guru, P3K guru, di sini ada beberapa urutan, yaitu ada mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan maksud di sini dengan media, dengan metode yang sesuai dengan pembelajaran, media sesuai dengan pembelajaran, dan yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terakhir, kita menilai dengan umpan balik, dan terakhir lagi kita mengevaluasi gimana hasil dari pembelajaran yang kita berikan, apa sudah memenuhi target pencapaian apa belum. Di situ kita bisa melihat. Lanjut, untuk rencana kerja dari P3K sendiri, saya mengangkat judul rencana kegiatan yang pertama itu didasari oleh identifikasi masalahnya. Ada beberapa identifikasi masalah, yaitu siswa kurang cakap, kurang aktif dalam pembelajaran, kurang termotivasi dalam pembelajaran, dan yang menyebabkan hasil belajarnya pun akhirnya tidak
bisa secara optimal atau maksimal. Saya di sini mengangkat judul yang pertama, peningkatan hasil belajar eh, siswa, terutama untuk operasi pembagian melalui papan pasak berwarna. Ini akan saya lakukan di tahun 2024 pada bulan Juli, dan indikator pencapaiannya itu siswa aktif dalam pembelajaran, siswa mampu menganalisis materi, dan siswa mampu menjawab materi dengan benar. Yang kedua, saya mengangkat rencana kegiatan saya, eh, yaitu dengan judul peningkatan kemampuan memahami soal cerita melalui buku cerita bergambar. Ya, dengan tindakan ada diberikannya suatu media persediaan buku-buku bergambar, saya mengharapkan dapat mencapai indikator yang saya harapkan, yaitu siswa dapat memahami isi cerita, minimal bisa mengetahui apa saja yang uh, ada di dalam isi cerita itu, dan siswa minimal bisa menyimpulkan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal cerita tersebut. Yang kedua, siswa mampu menganalisis materi dari cerita. Ya, di antara itu ada beberapa konsep yang harus siswa pelajari. Apa sudah bisa, apa konsep yang harus dipakai. Kalau memang benar pembelajaran dalam soal cerita matematika, biasanya itu suka ada konsep apa yang harus dipakai, rumus apa yang harus dipakai, dan apa saja yang diketahui dalam soal cerita tersebut untuk menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, siswa mampu menjawab kesimpulan soal cerita dengan benar. Ya, itu yang saya harapkan dari indikator pencapaian dari kegiatan yang kedua dari saya yang akan dilaksanakan di bulan Juli tahun 2025. Lanjut kesimpulannya, ya dari kesimpulan eh, rencana kerja yang akan saya berikan dengan beberapa metode, beberapa motivasi, beberapa media yang saya gunakan untuk diberikan tindakan, mengharapkan dengan adanya media papan pasak berwarna dapat meningkatkan pemahaman siswa serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Itu yang diharapkan. Otomatis dengan siswa yang termotivasi belajarnya, siswa dapat memahami dengan benar konsep-konsepnya, dan siswa pun dalam pembelajaran itu merasa senang, tidak monoton, medianya pun sesuai dengan pembelajaran, diharapkan hasil belajarnya pun pasti akan lebih optimal dan meningkat. Yang kedua, dengan adanya buku cerita bergambar ini melatih siswa menjadi terampil membaca serta mempertajam kemampuan membaca, bahkan dapat memahami cerita tersebut. Ya, karena eh, kita berikan media sarana prasarana untuk dalam pembelajaran, dalam membaca, media buku cerita bergambar itu otomatis menarik siswa untuk termotivasi membaca, karena memang gambarnya pun sangat menarik, yang akhirnya dengan termotivasi dia pun akhirnya sering membaca, terampil membaca, yang akhirnya bisa menganalisis, menjawab dengan konsep-konsep yang ada. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya mungkin banyak kekurangan, dan saya pun terima kasih kepada penyelenggara dari uh, orientasi ini. Setidaknya bisa suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan kami agar kedepannya lebih maju lagi dalam tupoksi kami dalam mengajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.